dari adab membaca Al-Quran yaitu an yuraiya haqgal ayat, memerhatikan haknya ayat-ayat. Ada ayat rahmah, ada ayat azab, ada ayat sajdah, dan yang lain sebagainya. Lah ketika kita membaca, di saat membaca itu kita melewati ayat rahmah, haknya ayat itu hendaknya kita memohon kepada Allah rahmatnya. Ketika kita membaca ayat azab, maka haknya ayat kita memohon kepada Allah perlindungan daripada azab. Atau ketika kita membaca ayat sajdah, haknya ayat tersebut adalah kita sujud. Dan semua itu telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dikatakan maka jika kita membaca ayat sajdah hendaknya sujud. Bahkan bukan hanya saat kita membaca, tapi saat kita mendengarkan atau terdengar seseorang membaca ayat sajdah, maka kita yang mendengar atau terdengar disunahkan untuk sujud. Dan itu di dalam ayat Al-Quran ada 14. Di dalam ayat Al-Quran ada 14 sajdah. Lah tentunya sujud ini dilakukan dalam keadaan suci, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Di saat sholat kita membaca ayat sajdah, maka disunahkan kita sujud, yang dinamakan dengan sujud tilawah. Nah, setelah sujud kita bangun lagi ke berdiri, antara melanjutkan ayat atau mengganti surat. Nah, seperti surat Iqra. Akhir surat tersebut adalah wasjud waqtarib. Disunahkan kita sujud. Kalau kita baca dalam sholat maka disunahkan kita sujud. Sujud tilawah. Hanya satu kali sujud. Setelah itu kita bangun. Berdiri. Antara kita membaca ayat lagi, yaitu surat lain, karena sudah surat itu habis, maja inna anzalna fi lailatul qadar, atau surat yang lain, atau diam sejenak baru ruku. Sama dengan kalau kita membaca ayat sajdah yang mana sajdahnya ada di tengah-tengah. Seperti Alif Lam Mim sajdah. Sajdahnya ada di tengah-tengah. Maka kita sujud, kemudian berdiri, antara diam baru ruku atau melanjutkan ayatnya. Melanjutkan ayatnya baru nanti ruku. Kecuali ayat sajdah yang ada di dalam surat Shad. Karena itu bukan sajdah tilawah melainkan sajdah syukur. Nah, sajdah syukur hanya boleh dilakukan di luar sholat, tapi tidak boleh dilakukan di dalam sholat menurut pendapat yang mu'tamad, yang kuat. Lah sujudnya dalam keadaan suci ketika dia lakukan di luar sholat. Di luar sholat dia membaca Al-Quran gak punya wudhu, boleh kan? Tapi sujud boleh? Gak boleh. Dia membaca misalnya wasjud waqtarib di luar sholat. Gak boleh sujud kalau dia gak punya wudhu. Tapi kalau punya wudhu, sunnah sujud dia. Sunnah sujud. Begitu juga ayat-ayat yang
yang lainnya. Lah sujudnya apa yang dibaca? Ya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya, bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ada lagi yang menambahkan dengan doa Allahumma ij'alni minas sajidina liwajhik al-musabbihina bihamdik wa a'udzubika an akuna minal mustakbirin an amrika au ala auliyaik. Tapi ada yang mengatakan ini dibaca ketika kita membaca surat kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, doanya Allahumma ja'alni minas sajidina wajhik al-musabbihina bihamdik wa a'udzubika minal mustakbirina an amrika au ala auliyaik. Kemudian kalau kita membaca ayat wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'ah. Nah, membacanya Allahumma ij'alna minal bakina ilaik al khashiina lak. Atau membaca yang seperti saya baca tadi itu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu haknya. Ketika yang kita baca ayat rahmat, kita minta rahmat kepada Allah. Ayat ampunan, minta ampunan. Ayat azab, ya minta perlindungan. Seperti kalau umumnya di salat Jumat. Nah, banyak khatib yang membaca surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Nah, ketika membaca fayu'adzibuhumullahul adzabal akbar, menyelangkan tentang azab, maka hendaknya kita meminta perlindungan azab. Allahumma ajirna min adzabik. Nah, itu disunahkan bukan dengan suara yang pelan, tapi disunahkan dengan suara yang keras bagi imam dan juga makmum. Kemudian ketika ampunan atau hisab misalnya, summa inna alaina bahum apa inna alaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kita minta Allahumma adkhilnal jannah bi ghairi hisab. Atau dalam ayat yang lain, yudkhilullahu may yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan orang yang dikehendakinya dalam rahmatnya. Kita minta Allahumma ja'alna minhum, atau Allah apa? Adkhilna fi rahmatik. Ya, atau atina rahmatak, atau nas'aluka rahmatak. Ya. Kemudian kalau misalnya azab, ya kita minta perlindungan. Allahumma ajirna min azabik. Ya. Kalau itu menjelaskan tentang apa ya, sesuatu yang tidak pantas kepada Allah atau hal yang lain, maka ada jawabannya. Seperti surat fabi ayyi hadits in ba'dahu yu'minun. Ya, maka kita mengucapkan amanah billah dan yang lain sebagainya. Itu adalah hak. Makanya kita harus mengerti agar kita dapat mengetahui hak-haknya ayat, dan adabnya kita tunaikan haknya tersebut. Ya.